ditujukan untuk pemilih itu sendiri. Karena tadi kartu kontrolnya ini kan sementara untuk 3 kelompok sasaran, kelompok perempuan, kelompok difabel dan kelompok buruh. Pertama kita ingin tahu dulu sebenarnya kelompok-kelompok ini tahu nggak, paham nggak apa yang sebenarnya menjadi kebutuhannya. Misalnya saya perempuan, saya tahu nggak sih apa sih hak-hak saya sebagai perempuan, apa kebutuhan saya sebagai perempuan. Kalau itu pun belum selesai, artinya tadi soal rasionalitas, soal kecerdasan itu harusnya bisa diwakili paling tidak dengan dia paham apa yang menjadi kebutuhannya. Karena kemudian kebutuhan itu dititipkan lewat perjuangan dari partai atau caleg. Ya. Bagian yang kedua kemudian serangkaian pertanyaan terkait dengan partai. Kenapa kemudian partai tetap harus dimunculkan? Ini sebenarnya masukan dari salah satu komisioner di KPU di level nasional, bahwa yang itu terkait dengan situasi di mana partai politik di Indonesia ini masih memegang kontrol yang luar biasa terhadap caleg gitu ya, terhadap anggota legislatif. Sehingga kalau toh ya sekarang kalau satu dapil kan mungkin lebih ada seratusan calon ya Mas Hamdan ya. Itu kan ngetrack 100 itu dengan hanya kurun waktu itu akan sangat kesulitan. Jadi artinya parpol dulu yang dilihat. Parpol dulu dilihat. Paling tidak cocok nggak kalau saya sudah bisa membayangkan kebutuhan saya, kemudian mana sih partai yang paling dekat atau kalau bisa 100% cocok dengan apa yang saya butuhkan. Ya. Jadi ini cerdas yang kedua. Gitu ya. Yang ketiga, paham visi, misi, dan yang ketiga kemudian soal kandidat itu sendiri. Baik, ini bisa diakses di website atau bagaimana? Nanti ada ada websitenya. Nanti akan ngelink dengan website kami di jpp.visipol.ugm.ac.id/katrol. Itu nanti akan bisa di situ. Jadi pemilih tinggal klik jawab, dan kemudian di ujung akhir akan ada hasilnya. Apakah Anda akan tetap memilih calon itu, atau Anda diminta mempertimbangkan kembali dan carilah calon yang lain, atau ya mohon maaf tidak layak. Baik, jadi ini akan ada jawaban langsung dari apa yang sudah dijawab tadi ya. Ya, pemirsa, Anda silakan bergabung di 0274 580 800. Saya akan kembali usai yang berikut ini. Tower 45 mengupas permasalahan-permasalahan politik, hukum, keamanan, analitis, optimistik, dan visioner, mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat kita. Nantikan Tower 45 hanya di TVRI Jogja. Wah, Kang, asapnya itu loh, dadaku ini jadi sakit. Wah, baunya rokoknya itu loh. Sebentar toh, baru menikmati Lambok kamu yang pergi. Kamu yang harus pergi. Ledalah. Tole cah bagus. Kamu ini loh suka bikin orang menderita. Merokok itu ada tempatnya. Merokok itu ada tempatnya. Kawasan bebas merokok. Oke. Desa bebas asap rokok. Bebas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Anda silakan bergabung di 0274 580 800. Saya ke Pak Gafar. Pak Gafar, saya ingin meminta tanggapan dari Bapak. Jadi kalau kita bicara bagaimana mencerdaskan pemilih, ini kan juga ada tanggung jawab partai politik sebenarnya. Apa yang menjadi hambatan atau tantangan partai politik saat ini? Hambatan terbesar adalah saya kira partai politik tidak semuanya punya basis ideologi yang kuat, basis massa yang kuat, dan program yang kuat. Ada cukup banyak partai politik yang hadir hanya untuk mengejar kepentingan kursi saja, mempresidenkan seseorang. Nah, partai yang seperti ini rata-rata tidak punya desain kaderisasi yang bagus dan desain pendidikan politik yang bagus, sehingga akhirnya tugas penting partai untuk melakukan pendidikan politik itu terabaikan. Yang kecapean adalah KPU akhirnya yang sibuk melakukan pendidikan politik, padahal itu adalah kewajiban partai politik. Ya. Saya kira itu persoalan utama. Kita akan, terima kasih Pak Gafar. Saya putus dulu karena kita ada penelpon. Selamat malam, Ranah Publik. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Narto di Rejawinangun. Pak Narto, silahkan.
Iya, mengenai pembicaraan itu yang disampaikan pertama tadi, itu saya sendiri juga bingung gitu loh. Dari sekian calon, sekitar di dapil 5 kota gede itu ya, itu ada sekitar 75, tidak satu pun nama yang saya kenal. Itu saya juga menanyakan kepada para tetangga, lah ini mau milihnya itu mau milih apa? Satu. Yang kedua, dari sekian partai itu melanggar aturan semua mengenai pemasangan atribut. Yang ketiga, kalau mereka itu menjanjikan mau mengubah yang akan datang, itu kan masih nanti. Yang sekarang saja seperti berita hari ini, legislasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, macet dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya, kalau tadi yang dibicarakan semuanya melalui website, banyak masyarakat yang usia pemilih ini tidak mempunyai komputer, masyarakat sepuh ini lah, jadinya gimana? Jadi karena para caleg itu hanya jual tampang, gambar di pohon, di tiang telepon yang harusnya melanggar aturan, tapi bukan, katakanlah begini ya, dari biaya mereka mencetak hitam putih terus menjadi buku saku dibagikan, itu akan jauh lebih efektif gitu. Baik Pak Narto, maaf saya potong. Iya Pak Narto, mohon maaf saya potong. Dalam situasi yang seperti ini, kemudian kalau Bapak memutuskan bagaimana? Saya begini, melihat pengalaman yang ada, akhirnya ya sudah, suka-suka hati. Itu artinya pada teman-teman saya juga ya sudah, yang penting datang di tempat TPS, nyoblosnya suka-suka hati. Baik. Karena kalau kita melihat calegnya nggak kenal, mereka juga tidak mau mengenalkan diri, hanya masang gambar dan sebagainya, kan masyarakat banyak yang bingung seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Narto untuk terima kasih untuk teleponnya. Saya meminta tanggapan Pak Gafar. Jadi dalam situasi seperti ini, tadi Bapak sempat menyinggung KPU saja, kemudian kepayahan ini kan juga dialami oleh Bawaslu dan sebagainya ketika banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kalau kita kembali ke topik kita, siapa yang harus menyemprit, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini sebagai bagian dari pemilu? Tugas menyemprit pemilu itu sebenarnya tugas semua kalangan. Karena pemilu itu tanggung jawab kita. Pemilu itu adalah sarana tempat kita memilih pemimpin untuk periode tertentu ke depan, di Indonesia 5 tahun ke depan. Dan itu adalah proyek yang seharusnya diemban oleh semua orang, bukan hanya penyelenggara pemilu. Nah, di Indonesia memang ada untungnya kita punya Bawaslu, ada lembaga yang secara khusus ditugasi, tapi ada ruginya juga. Karena kemudian yang merasa kebebanan tugas menyemprit hanya Bawaslu, yang lain tidak. Padahal di negara lain tidak ada Bawaslu kadang-kadang. Jadi masyarakat bersama-sama, media massa seperti TVRI kemudian punya beban tugas yang sama besar untuk menyemprit. Jadi misalkan kalau kita lihat sekarang ada persoalan di mana Bawaslu tidak punya peluang menurut hukum untuk menyemprit sebuah tindakan. Misalkan tari erotis di atas panggung ditonton oleh anak-anak, tidak bisa disemprit oleh Bawaslu karena tidak ada aturan hukumnya. Tapi kalau door prize itu bisa disemprit karena bisa diterjemahkan sebagai money politics. Padahal sebenarnya tarian erotis ini bisa disemprit oleh pihak lain, misalkan kelompok agama atau komisi apalah yang bertanggung jawab. Analisa Pak Gafar, ketidakpahaman masyarakat ini memang karena apatisme atau memang kebelum cerdasan kita dalam menyikapi pemilu sehingga kemudian membebankan ini pada pelaksana pemilu di Indonesia? Dari pengalaman kami sebenarnya masyarakat sangat-sangat cerdas. Saya setuju dengan Pak Hamdan tadi, masyarakat kita itu sudah sangat cerdas. Sisi demand-nya sudah sangat bagus. Yang jelek seperti kata tadi penanggap, supply-nya yang tidak bagus. Masyarakat sudah minta banyak, minta kandidat yang bagus, berkualitas, tapi yang diberikan oleh parpol kebanyakan tidak selalu berkualitas. Sekali lagi tentu saja tidak semuanya tidak berkualitas, tapi kebanyakan supply kita datang tiba-tiba, ujuk-ujuk, entah dari mana asalnya, tiba-tiba muncul seolah-olah pemilu legislatif itu adalah bursa tenaga kerja. Padahal ini adalah soal mewakili kepentingan sebuah kelompok masyarakat. Jadi perlukah kemudian parpol dirampingkan kalau begitu? Secara alamiah sebenarnya proses demokrasi akan merampingkan parpol. Mudah-mudahan kita segera akan tiba di sana. Tapi sebelum tiba di sana sebenarnya banyak langkah yang sudah dilakukan untuk merampingkan parpol, termasuk threshold dan seterusnya. Tentu saja ini diperdebatkan karena kalau kita misalkan melarang parpol kecil duduk di parlemen kemudian ikut pemilu, ada kesan mendiskriminasi parpol kecil. Padahal hak berserikat juga begitu. Hak berserikat dan berkumpul bisa terganggu. Padahal jangan-jangan ada kalanya kita perlu sedikit mendiskriminasi agar secara pelan-pelan kita dapat parpol yang betul-betul ideologinya kuat, basis masanya kuat, dan juga programnya bagus. Baik, terima kasih Pak Gafar. Aris, kalau teman-teman sekarang, anak-anak muda sekarang, sebenarnya pendidikan politik yang diinginkan itu yang seperti apa?
pendidikan politik yang diinginkan itu pendidikan politik yang simpel gitu sebenarnya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Tetapi ya itu tadi kendalanya, partai politik sebagai tugas utamanya pendidikan politik masih jauh dari memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik hanya sebatas masa kampanye, memasang poster dan tagline itu tadi. Dan rakyat itu menjadi penting ketika akan pemilu begitu ya? Iya betul sekali. Jadi seolah-olah partai politik membutuhkan masa ketika ya pemilu itu. Ya. Aris karena mahasiswa jurusan politik dan pemerintahan, jadi kemudian memiliki concern yang lebih tinggi terhadap politik dan pemerintahan. Pernah berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki jurusan lain atau mereka agak jauh atau awam dengan politik dan pemerintahan? Sering berdiskusi ya, gitu. Seperti apa mereka merespon pemilu 2014? Mereka seperti, aku harus milih yang mana Riz, gini-gini. Tapi ya sekali lagi itu kan masalah pilihan itu ya seperti Bapak penelpon tadi. Itu kalau misalnya kita sudah tidak dapat informasi yang cukup memadai, akhirnya kita suka-suka saja. Akhirnya ya yang dekat saja, yang kenal saja. Padahal belum tentu yang kita kenal dan belum tentu yang kita kenal dan tahu itu memiliki kualitas yang baik. Tapi karena pendidikan politik yang mungkin benar tadi kurang dimiliki oleh partai politik kepada masyarakat, itu menjadikan masyarakat itu tidak cerdas gitu. Jadi sebenarnya yang tidak mencerdaskan itu ya kebanyakan partai politik gitu. Tidak mencerdaskan masyarakat untuk memilih itu ya partai politik. Baik, Pak Hamdan, KPU ini kan penyelenggara pemilu, artinya memang mungkin tidak akan sampai kepada ranah bagaimana kemudian kaderisasi pendidikan politik yang harus dilakukan oleh parpol begitu. Tapi pernahkah dibangun sebuah dialogis atau dialog begitu sehingga kemudian muncul sebuah persepsi yang sama bagaimana kemudian pendidikan politik ini bisa diemban juga oleh partai politik? Ya, itu kan fungsi dasarnya partai politik adalah pendidikan politik kepada masyarakat. Namun kan ya kita tahu bahwa itu masih menjadi PR besar. Tadi Pak Narto tadi juga menyampaikan bahwa partai politik lebih suka mengedepankan atau caleg lebih suka mengedepankan gambar-gambar yang itu tidak bisa berbicara banyak. Peraturan KPU tentang kampanye itu sesungguhnya semangatnya ketika dilakukan sebuah penataan zonasi mengenai tempat-tempat atribut kampanye, kemudian ada juga beberapa pengaturan yang lebih ketat. Sesungguhnya kalau kita baca semangatnya adalah mendorong caleg itu untuk menggunakan metode yang lain, tidak alat peraga kampanye, tapi ada tatap muka, bahkan pertemuan tertutup, ketemu dengan warga, berdialog dengan mereka yang di pasar dan sebagainya, yang langsung bisa berbicara, itu yang didorong sebenarnya kalau kita lihat semangatnya. Atau jangan-jangan karena memang tidak memiliki pengalaman kemudian tidak berani melakukan dialog dengan masyarakat atau konstituen, memilih cara-cara yang aman begitu. Iya, saya kira ini kemudian kembalinya bisa kita lihat dari proses rekrutmennya partai politik sendiri. Jadi kalau undang-undang mengatakan bahwa rekrutmen dilakukan oleh partai politik secara demokratis dan terbuka, maka partai politik harus bisa menerjemahkan demokratis dan terbukanya itu seperti apa. Harus ada kriteria-kriteria yang jelas, harus ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian bisa terukur dan kemudian orang yang betul-betul berkualitas bisa terpilih, bukan hanya karena dekat dengan pengurusnya, bukan hanya karena kesetiaan saja, tapi kemudian mengorbankan kapasitas dan sebagainya. Jadi salah satu problemnya adalah pada proses rekrutmen. Seperti misalnya begini, kuota 30% perempuan misalnya itu baik ya, itu sangat baik menurut saya. Hanya ada beberapa partai gitu hanya ini hanya ingin memenuhi saja, memenuhi kriteria 30% supaya tidak di-delete tanpa melihat track record dari kandidat yang diusung. Saya kira ini ke depan ya, karena aturan sudah bagus, ke depan saya kira PR bagi parpol untuk merekrut kader-kader yang terbaik lah. Saya kira Indonesia itu sangat besar dan banyak orang yang berkualitas. Pak, jejaring apa yang sudah dibangun dengan entah itu universitas, organisasi masyarakat atau siapapun untuk bisa ikut membantu tugas KPU maupun Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu? Ya, jejaring kita lakukan dengan berbagai pihak ya. Misalnya tadi disebut Bu Aziz soal kelompok disabilitas misalnya, itu kan kelompok yang rentan, yang kita juga ada relawan demokrasi di sana. Kita juga beberapa kali melakukan diskusi dan membangun kesepahaman mengenai bagaimana melaksanakan pemilu yang ramah difabel misalnya di Jogja. Itu salah satunya aja. Kemudian dengan teman-teman LSM tadi misalnya, kantor kami dipakai untuk rilis mengenai bagaimana
pemilu itu dilaksanakan supaya tetap damai meskipun pilihannya berbeda. Anti kekerasan. Jadi upaya-upaya itu terus kita galang, termasuk dengan teman-teman dari perguruan tinggi. Akses pengawasan dan pemantauan juga bisa dibuka untuk masyarakat umum. Oh iya. Termasuk tadi misalnya penghitungan suara. Oh iya, peraturan KPU sekarang ini kan semangatnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi misalnya kami beri contoh, kalau dulu ketika penghitungan suara itu kan mereka tidak boleh merekam hasil suara, artinya hanya saksi saja yang berhak. Tapi sekarang ini dibuka kemungkinan masyarakat siapapun dia, pemantau, masyarakat umum itu mendokumentasikan perolehan suara yang biddingan itu, yang tulis itu dalam bentuk foto maupun video. Itu bagian dari kontrol masyarakat supaya perolehan suaranya itu tidak ada selisih dari mulai bawah TPS sampai nanti di KPU. Jadi ini bagian dari upaya untuk pertama mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi, memantau, tapi yang kedua juga membangun transparansi sekaligus memastikan bahwa hasilnya itu akan sama dari bawah. Baik, ya Mbak Ziza, saya akan berikan kesempatan untuk kita berbincang setelah jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Ranah Publik, saya segera kembali. Satu jam. Manom pret, manom badak,